Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Pak Tri akan membahas tentang latihan soal PAS kelas 5 semester 1 tahun 2022-2023. Video ini adalah persembahan dari Gugus 4 Togi 4 Kecamatan Sukun, Kota Malang. Soal ini disusun berdasarkan kisi-kisi PAS Kota Malang tahun 2022-2023. Mari kita bahas satu persatu mulai dari mapel PPKN. Ya. Soal ini disusun untuk kelas 5 tema 1, itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Soal PKN yang pertama, kisi-kisinya yaitu disajikan 4 pernyataan siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila ya. Contoh soalnya seperti ini. Ayo membaca pernyataan berikut dengan seksama. 1. Senantiasa bekerja keras dan semangat menggapai cita-cita. 2. Disiplin dan saat belajar di rumah dan di sekolah. 3. Tidak lupa untuk mengawali semua kegiatan di rumah dengan berdoa. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk sila pertama, nah sila pertama pasti yang benar, yang C. Selanjutnya, kisi-kisi yang kedua, disajikan 4 pernyataan siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang tidak sesuai. Ingat, tidak sesuai dengan sila ketiga. Contoh soalnya, ayo membaca pernyataan berikut dengan seksama. 1. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan sikap persatuan Indonesia. 3. Mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, milik ketua kelas. Berdasarkan pernyataan tersebut yang tidak termasuk sila ketiga adalah yang benar, yang keempat. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, kisi-kisi yang ketiga soal PPKN. Yang pertama, disajikan cerita peristiwa sehari-hari di masyarakat. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat. Nah, gitu ya. Ini adalah dalam menyelesaikan masalah, Pak Baktiar selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, jadi ciri-ciri ya atau contohnya pengamalan Pancasila sila keempat adalah musyawarah mufakat, gitu ya, dengan warga di kampungnya. Hal ini contoh sikap tanggung jawab sebagai warga negara sesuai dengan Pancasila sila keempat, betul. Kisi-kisi yang keempat, disajikan sebuah cerita peristiwa sehari-hari di sekolah. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sila kelima. Tidak sesuai gitu ya. Oke. Randy memiliki semangat bekerja, jadi dia bekerja sambil sekolah gitu ya. Randy menjadi sangat sukses dan kaya. Ia sangat suka bersedekah dan berfoya-foya. Teman-teman sangat menyukai Randy gitu ya. Ini contohnya Randy ini anak yang bekerja keras dan dia juga samping belajar gitu ya, semangat belajar. Yang bukan termasuk mencerminkan sila kelima. Yang bukan sila kelima adalah semangat kerja kerasnya, menjadi sukses, berfoya-foya atau bersedekah. Yang tidak mencerminkannya itu yang berfoya-foya. Selanjutnya soal yang kelima, kisi-kisinya. Dan soal yang keenam ya ini ya, kisi-kisinya disajikan pernyataan siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contoh pengambilan bersama di lingkungan sekolah. Ya, contoh soalnya seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 6, disajikan ilustrasi siswa dapat menceritakan peristiwa sehari-hari, contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama sesuai Pancasila di lingkungan masyarakat. Kalau soal nomor 5 di lingkungan sekolah, yang ke-6 di lingkungan masyarakat. Ya. Yang termasuk contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah. Contohnya, itu. Nah, ini jawabannya bisa pemilihan ketua kelas. Kemudian bisa menentukan pembentukan kelompok. Ya, jadi membentukan kelompok itu biasanya kan kita juga memilih ya, kita mengambil keputusan. Misalkan kelompok tari atau kelompok kerja belajar bareng atau mungkin kelompok penyusunan cerita gitu ya, atau mungkin drama dan sebagainya. Dan juga pengambilan keputusan untuk penentuan tujuan studi wisata gitu ya, studi wisata atau mungkin kita sering dengarnya outbound gitu ya. Yang keenam, bentuk pengambilan keputusan bersama sila keempat di masyarakat. Nah, ini kalau tadi di sekolah, ini sekarang di masyarakat. Contohnya seperti apa?
Misalnya itu pemilihan ketua RW atau ketua RT, kemudian pemilu presiden ya, pemilihan presiden kemarin. Kemudian masih musyawarah mufakat, misalnya kalau ada masalah apa-apa tidak diselesaikan dengan kekerasan, tapi diselesaikan dengan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan gagasan. Jadi ketika ada rapat gitu, dia mengungkapkan gagasan. Itu adalah sebuah bentuk pengambilan keputusan. Soal nomor 7, disajikan sebuah cerita, siswa dapat menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, sila yang kedua. Ini ada sebuah cerita nih. Sebuah bentuk kepedulian kepada korban bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur, Bupati Hanindito Himawan Pramana. Nah, jadi Kabupaten Cianjur ya, kemarin di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terjadi gempa bumi ya, kita cukup berduka, miris juga ya. Di sana banyak bantuan yang datang. Salah satunya itu dari Bupati Hanindito Himawan Pramana yang mengajak aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri bersama masyarakat umum untuk menggalang bantuan kemanusiaan. Termasuk pengamalan sila keberapakah teks cerita tersebut? Nah, karena ini tadi kisinya sila kedua, maka ini adalah sila kedua. Sebutkan alasannya. Alasannya apa kok ini disebut sila kedua? Nah, karena menolong sesama. Nah, ada kata menolong sesama, kemanusiaan. Ada kata kemanusiaan, maka itu adalah bentuk pengamalan Pancasila sila kedua. Selain itu juga bentuk sila kedua pengamalannya itu mengakui harkat derajat martabat orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan, kemudian kita patuh terhadap hukum, mempunyai jiwa keadilan, gitu ya, keberanian, itu juga termasuk dalam pengamalan sila kedua. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi bahasa Indonesia, mungkin bisa minta gitu ya, subscribe dan juga komen dan juga like dan juga lonceng notifikasinya agar channel G4 ini bisa berkembang dan kita bisa membahas lebih banyak lagi materi-materi tentang soal-soal yang lain. Selanjutnya, berdasarkan teks nomor 1, berikut ini pernyataan yang sesuai, berarti pernyataan ya. Bisa nanti berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan. Beda. Kalau pertanyaan biasanya diakhiri dengan tanda tanya gitu ya. Berdasarkan teks nomor 1, berikut ini pernyataan yang sesuai adalah teks nomor 1, berarti hanya yang nomor 1 saja. Maka semua makhluk hidup membutuhkan alat gerak yang sama. Di sini kita membahasnya organ pernafasan, maka jawaban yang A salah. Kemudian, trakea berbentuk spiral. Di sini tidak ada ya, trakea tidak berbentuk spiral. Kemudian yang C, lubang kecil pada trakea disebut spirakel. Di sini tidak ada yang membahas tentang spirakel. Kemudian lubang kecil pada tubuh serangga disebut spirakel dan pernafasan serangga adalah trakea. Ini ya, zaman trakea, trakeola. Nah, ini yang tepat adalah yang D. Oke ya. Kita lanjut. Kisi-kisinya, disajikan sebuah paragraf, siswa dapat yang A menentukan kalimat utama, yang kedua menentukan kalimat penjelas. Oke. Contoh soal untuk nomor 3, baca teks berikut untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Kalimat utama teks bacaan tersebut adalah, nah ingat, untuk kalimat utama biasanya itu terletak di awal, sini ya, awal, bisa juga di akhir, ya. Nah, sebenarnya bisa juga di tengah, tapi untuk anak sekolah dasar biasanya hanya di awal atau di akhir. Kira-kira dari sini mana yang lebih tepat, yang awal atau yang akhir? Nah, betul sekali. Yang tepat adalah yang di awal. Maka kalimat utamanya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan tubuhnya yang unik. Kemudian soal nomor 4, berikut ini yang termasuk dalam kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya adalah, nah kita lihat, bentuk tubuh ikan fleksibel. Di sini tidak ada ya, di sini hanya ada kata fleksibel, tapi itu bukan berupa kalimat. Yang kedua, B, ikan memiliki tubuh yang
Ini yang unik ya, untuk berenang. Untuk berenang tidak ada. Yang C, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Nah ini, ada kalimat ini ya, kalimat kedua. Kemudian yang D, susunan tubuh ikan terdiri dari tulang dan otot yang keras dan kaku. Di sini tidak ada yang menyebutkan keras dan kaku. Maka kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasnya adalah yang C. Betul. Lanjut ke soal nomor 5, bahasa Indonesia. Kisi-kisinya, disajikan sebuah paragraf sederhana, siswa dapat menentukan isi paragraf tersebut. Oke, soal nomor 5 disambung. Soal nomor 6, disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan judul sesuai paragraf tersebut. Ada contoh soal. Soalnya sebuah bacaan untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Bacaannya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput makan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diurai oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah hewan pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput sangatlah luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Nah, kalau anak-anak di sini diminta untuk menjelaskan isi paragraf atau bisa menyimpulkan ya, karena ada 2 paragraf, maka yang diambil tidak boleh di bagian paragraf satunya saja atau paragraf 2-nya. Jadi harus dua-duanya. Biasanya diambil itu kalimat utamanya atau ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Ya. Jadi isi keseluruhan dari teks tersebut. Oke, siput adalah hewan yang bertugas mengurai daun. Oke, itu benar. Hanya untuk paragraf 1, paragraf 2-nya tidak dibahas, maka yang A salah. Yang B, siput mengubah fungsi dari daun menjadi pupuk alami. Ini juga ada di pembahasan paragraf 1, tapi tidak membahas paragraf 2. Yang C, siput adalah hewan yang tidak terikat induknya. Nah, ini pembahasannya ada di paragraf 2, tapi tidak membahas paragraf 1. Maka yang tepat adalah yang D. Maaf, ini jawabannya harusnya D ya. Jawabannya adalah yang D. Siput bertugas mengurai daun yang bermanfaat bagi alam, dan siput adalah makhluk yang mandiri sejak dia menetas. Kemudian nomor 6, judul yang tepat untuk menggambarkan teks di atas. Judul yang tepat, gitu ya. Jadi untuk menggambarkan keseluruhannya, yang pertama, siput bukanlah hewan lemah. Bisa jadi, siput banyak dimanfaatkan sebagai makanan. Di sini tidak ada yang membahas tentang makanan, maka bukan. Siput hewan yang ditinggalkan induknya. Bisa, tapi tidak membahas untuk paragraf 1 ya. Siput si pemakan daun. Boleh, tapi bukan itu yang paling utama. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kisi-kisinya, disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan tema dari paragraf tersebut. Oke, contoh soalnya seperti ini. Kepadatan tulang akan berkurang seiring bertambahnya usia, maka menjaga kesehatan tulang perlu dilakukan sejak dini, sehingga kepadatan tulang pun tetap terjaga sekaligus menghindari resiko terkena osteoporosis. Ada banyak cara menjaga kesehatan tulang yang bisa kita lakukan, di antaranya mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D, aktif bergerak, dan menerapkan gaya hidup sehat. Tema untuk teks tersebut adalah, di sini yang dibahas adalah tentang tulang, tentang cara menjaga tulang, tentang osteoporosis, resiko kerusakan tulang. Berarti ini ada hubungannya dengan tulang, tetapi juga ada hubungannya dengan konsumsi makanan. Berarti temanya yang umum adalah kesehatan, gitu ya. Di sini tema yang mungkin bisa dijawab adalah kesehatan, betul. Kemudian juga kesehatan tulang, betul juga. Dan juga bisa organ gerak, gitu ya. Jadi ada tema yang bisa digunakan untuk menjawab soal nomor 7. Dan untuk soal nomor 8, disajikan teks sederhana, siswa dapat menentukan isi teks tersebut. Nah, isi teksnya ini tentang apa sih? Dari teks nomor 7 adalah ajakan untuk menjaga, betul sekali, kesehatan tulang. Lanjut, soal yang
Kesembilan, kisi-kisinya. Disajikan 3 buah gambar cerita siswa dapat menyebutkan ide pokok cerita sesuai gambar. Nah, nanti untuk soal nomor 9 ini ada beberapa gambar ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Perhatikan 3 gambar seri berikut dan tentukan ide pokoknya. Di sini ada 3 gambar. Anak-anak harus bisa menentukan nih, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Kemudian membuat ide pokoknya dalam bentuk kalimat sederhana. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah dijelaskan. Gitu ya. Bagaimana Pak cara menjawabnya? Nah, seperti ini. Misalkan gambar nomor 1, kita buat namanya Ratna ya. Ratna, wah ini keliru nih Pak Tri. Ratna terjatuh ketika bermain lompat tali. Gambar yang kedua, Dayu dan Mila membopong Ratna ke dalam rumah. Kalimatnya sederhana saja, tidak usah dijelaskan secara detail, karena hanya mencari ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, ini gambar yang ketiga, kaki Ratna diobati. Boleh seperti ini, boleh juga ditambahi. Misalkan kaki Ratna diobati oleh Dayu dan Mila menggunakan obat merah, dan lain sebagainya. Yang penting, kalau hanya menentukan ide pokoknya, cukup ditulis kalimatnya sederhana saja. Tidak perlu ditulis lengkap, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Bagaimana bentuk kisi-kisi dan soalnya? Kisi-kisinya disajikan sebuah gambar bagian alat gerak pada hewan, siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak tersebut. Jadi, ada alat gerak ya, kemudian dia fungsinya apa gitu ya. Soalnya bagaimana Pak? Nah, di sini ada soal. Organ gerak hewan di samping dimiliki oleh gitu ya. Nah, misalkan seperti ini pasti adalah bangsa burung gitu ya. Organnya adalah organ gerak pada bangsa burung, maka organ gerak hewan di samping dimiliki oleh bangsa aves atau bangsa burung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu dia saat terbang. Seperti itu. Oke, soal yang nomor 2, kisi-kisinya. Disajikan gambar hewan vertebrata, siswa dapat menyebutkan organ geraknya. Contoh soalnya, nah, seperti ini. Ini adalah susunan tulang Pisces ya, atau ikan. Perhatikan susunan organ gerak hewan vertebrata berikut. Pasti karena ini ikan, fungsinya untuk berenang, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A. Betul. Kalau sayap untuk terbang tadi, bangsa aves, gitu ya. Kaki yang kuat untuk melompat, biasanya bangsa reptil, khususnya katak dan kodok. Kemudian juga serangga, tapi serangga tidak memiliki tulang ya, maka tidak. Kemudian yang D, rangka perut untuk merayap. Ini biasanya reptil jenisnya ular, gitu ya. Lanjut untuk soal nomor 3. Disajikan sebuah gambar tulang, siswa dapat menentukan nama tulang yang diberi tanda pada gambar tersebut. Oke, soalnya seperti ini. Ada soal, kemudian ada gambar soal gitu ya. Tulang, kemudian diberi tanda X. Nah, tanda X itu gambarnya tulang apa gitu. Kebetulan ini Pak Tri bikin organ gerak atas ya, yang ada pada tangan. Pada organ di samping tanda X adalah tulang. Nah, tulang apa nih gitu ya. Ingat, ini karena lurus dengan jempol, maka disebut tulang pengumpil. Betul. Sedangkan untuk tulang yang lurus dengan jari kelingking atau jentik ya, kita nyebutnya jentik, ini disebut tulang hasta. Pak, bagaimana kalau soalnya besok bentuknya tidak seperti ini, soalnya tulang yang lain? Nah, ini Pak, tadi sudah siapkan pembahasannya. Itu ya, ini diingat-ingat. Ini anak-anak bisa juga pelajari di buku paket tema 1. Jadi dipelajari lagi, diingat-ingat lagi. Ini namanya tulang apa gitu ya. Yang pasti yang biasanya sering keluar itu, nih, yang sering menjebak yaitu tulang selangka dengan tulang belikat. Kalau tulang selangka itu biasanya ada di depan, kalau tulang belikat itu ada di belakang. Kemudian ini tulang rusuk, bisa disebut juga dengan tulang dada. Kemudian yang biasanya sering keluar juga ini, tulang yang ada di
organ bagian bawah, gerak bawah, yaitu tulang betis dan tulang kering. Untuk tulang kering itu ada di bagian depan, jadi yang bagian depan itu namanya tulang kering, dan sedangkan tulang betis itu ada di bagian belakang. Biasanya ini sering kali menjebak gitu ya. Jadi anak-anak nanti pelajari untuk soal nomor 3, nama-nama tulang. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Disajikan gambar bentuk-bentuk tulang, siswa dapat menentukan bentuk tulang sesuai gambar. Nah, ini ya, tulang. Perhatikan bentuk tulang berikut. Bentuk tulang pada gambar di atas adalah, nah, bentuk tulangnya ini ya. Tulangnya ini berbentuk apa? Iya, benar. Bentuknya adalah pipa. Oke, kita bahas sedikit bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang itu ada berapa saja sih? Iya, ada 5 jenis ya. Ini kebetulan Pak Tri ambil dari ruang guru, gambar bentuk tulang yang ada di internet. Nah, yang pertama jenisnya adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan itu contohnya apa Pak Tri? Contohnya adalah tulang belakang manusia ini, bentuknya tidak beraturan ya. Tidak memiliki bentuk yang khusus gitu ya. Jadi bentuknya itu agak sedikit tidak sama dengan tulang-tulang yang lain, tidak berbentuk pipa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipih ini tulangnya bentuknya itu datar, gitu ya, datar, tipis seperti itu, tapi tetap kuat. Contohnya adalah tulang taju pedang, ini ya, tulang taju pedang yang ada di menempel pada tulang rusuk, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipa. Tulang pipa ini yang berbentuk seperti pipa. Berbentuk seperti pipa, contohnya yaitu tulang paha, nah seperti yang pada soal. Kemudian juga tulang lengan atas, gitu ya. Tulang lengan atas ini berbentuk pipa. Tulang pengumpil, tulang hasta juga berbentuk pipa. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek ini tulangnya kecil dan saling menempel satu sama lain, ya, tersusun dari beberapa tulang gitu. Ini contohnya adalah tulang telapak tangan, ya. Kemudian mungkin tulang-tulang yang di penyusun dalam kepala itu juga ada yang tulang pendek ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tulang sesamoid. Sesamoid ini yang berbentuknya seperti bulatan-bulatan gitu ya, yaitu tulang pada tempurung lutut. Tuh, jadi untuk jenis bentuk tulang ini tadi ada 5. Biasanya untuk soal-soal yang keluar hanya 3 saja, biasanya hanya pipa, pipi, dan pendek. Itu kalau bentuknya seperti pipa gitu ya, berarti jenisnya adalah bentuk tulang pipa. Oke, lanjut. Sekarang kita soal nomor 5. Soal nomor 5, disajikan sebuah gambar bagian rangka, siswa dapat menuliskan nama sendi yang diberi tanda pada gambar tersebut. Oke, di sini ada sebuah sendi. Ini nama sendinya sendi apa gitu ya. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala seperti gambar pada lengan tersebut adalah sendi. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sendi apa itu? Betul, jawabannya adalah sendi peluru. Kenapa? Karena sendi peluru itu pergerakannya bisa ke segala arah atau bebas. Yuk kita bahas sedikit. Nah, ini adalah macam-macam persendian manusia. Yang pertama adalah sendi peluru tadi ya. Sendi peluru itu ada di tulang paha dan juga tulang lengan atas. Kemudian sendi putar. Sendi putar ini biasanya hanya bisa bergerak 180 derajat gitu ya. Itu ada di tulang leher. Tulang leher ini namanya sendi putar gitu ya. Yang biasanya sering keluar itu sendi peluru, sendi putar, ini biasanya sering keluar. Kemudian yang ini juga sering keluar pada waktu ujian, yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini yaitu sendi yang hanya satu arah saja pergerakannya, gitu ya. Sendi putar itu pergerakannya hanya ini satu tulang ke tulang yang lain. Itu biasanya pada tulang pengumpil dengan tulang hasta, hubungan tulang pengumpil dengan tulang hasta, kemudian dengan tulang lengan. Ini ya. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini
menghubungkan antar tulang yang gerakannya dua arah, biasanya pada ibu jari. Ya, ibu jari. Pada jari-jari gitu ya. Kemudian sendi engsel tadi sudah, sendi luncur. Sendi luncur, mana ini ya sendi luncur? Nggak ada di sini. Sendi geser ini adanya ya. Ini sendi geser ini pada telapak kaki. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Disajikan gambar kelainan tulang, siswa dapat menyebutkan kelainan tulang berdasarkan gambar tersebut. Bentuk soalnya, kelainan tulang pada gambar di samping dikenal dengan istilah ya. Ini karena berbentuk seperti huruf S, maka ini dinamakan ya benar, skoliosis. Lalu bagaimana kalau soalnya tidak seperti ini? Apa saja jenis kelainan tulang yang lain? Kita bahas sebentar. Oke, yang pertama jenis kelainan tulang yaitu patah tulang. Namanya adalah fraktur. Nah, fraktur biasanya kalau di kardus-kardus itu ada tulisannya fraktur. Bahan pecah belah pecah belah gitu ya, retak, gampang patah gitu. Maka fraktura itu namanya adalah patah tulang. Patah tulang itu sampai patah, sampai terpotong, terpisah jadi dua, dan biasanya tulangnya ini merobek bagian kulit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Kalau yang ini hanya retak, tapi dia tidak sampai putus, tidak sampai patah gitu ya, tidak sampai merobek. Yang ketiga adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang, di mana kalsium itu sudah tidak dapat diserap sempurna oleh tulang. Sehingga biasanya ini bisa menyebabkan kelumpuhan terjadi pada orang-orang berusia lanjut usia atau usia tua ya. Nah, sekarang kelainan tulang pada tulang punggung. Gitu ya, ini khusus untuk tulang punggung. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis itu tulang punggungnya menonjol ke depan, gitu ya, menonjol ke depan, sehingga posisinya tertarik ke belakang. Kemudian yang ada pada soal ini yaitu skoliosis, tulang punggungnya membentuk huruf S, Dan yang terakhir yaitu kifosis. Kifosis yaitu tulang punggungnya membengkok ke depan. Bengkok, ini biasanya orang Jawa bilangnya bungkuk gitu ya. Itu adalah kifosis. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Disajikan data, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, avertebrata, invertebrata sama. Nah, di sini ada data, yaitu ini ada gambar kelinci, yang satunya adalah gambar siput. Punya tulang belakang, berjalan dengan otot tulang, berjalan cepat, tidak dilindungi cangkang. Untuk siput, tidak punya tulang belakang, bergerak menggunakan otot perut, berjalan lambat, dilindungi oleh cangkang. Tuliskan dua ciri hewan vertebrata dan avertebrata berdasarkan data di atas. Nah, ingat, kalau di sini anak-anak harusnya udah mulai paham ya, mana yang vertebrata, mana yang avertebrata. Vertebrata artinya tulang punggung atau tulang belakang, maka ini cirinya bisa diambil dari si kelinci. Sedangkan avertebrata atau invertebrata artinya tidak punya tulang punggung atau tulang belakang, maka cirinya bisa diambil di siput gitu ya. Nah, kemudian mungkin bisa juga yang lain gitu ya. Nah, invertebrata atau vertebrata yaitu hewan tanpa tulang belakang. Kemudian contohnya serangga, cacing-cacing gitu ya, spon, dan Annelida. Annelida ini yaitu hewan-hewan kecil gitu yang biasanya hidupnya di air gitu. Tidak ada dinding sel, reproduksinya secara generatif, multisel, dan tidak ada tulang punggung. Heterotrofik yang tergantung pada makanan atau berbentuk parasit gitu ya, bergantung pada makhluk hidup yang biasanya berbentuk berupa parasit, misalkan cacing tambang yang ada dalam perut manusia gitu ya, cacing kremi dan itu. Biasanya ukurannya kecil dan bergeraknya lambat. Sedangkan vertebrata punya tulang belakang, contohnya manusia, gajah, burung, ular, dan lain sebagainya. Biasanya ada tulang punggung, memiliki sel, dinding sel, multiseluler, kemudian sistem sarafnya maju, biasanya peredaran darah tertutup gitu ya.
punya jantung, darah, dan lain, biasanya berwarna merah darahnya. Dan ukurannya bervariasi dari kecil hingga besar. Gitu ya. Jadi anak-anak nanti bisa diambil saja 2 atau 3 ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Oke, selanjutnya yaitu muatan IPS. Bagaimana bentuk soalnya? Oke, selanjutnya untuk IPS soal nomor 1. Kisi-kisinya, disajikan gambar peta Indonesia, siswa dapat menentukan letak Samudra Pasifik. Nah, ingat, ini spesifiknya yaitu Samudra Pasifik. Harus tahu letaknya di mana gitu ya. Ada soal seperti ini. Ada peta Indonesia, kemudian diberi huruf. Bisa saja besok soalnya berubah gitu ya. Tapi anak-anak harus tahu batas-batas wilayah Indonesia. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan peta di atas, Samudra Pasifik ditunjukkan oleh huruf yaitu huruf O. Ini ya, huruf O. Jawabannya adalah yang C. Kemudian, biasanya itu menjebak anak-anak gitu ya. Samudra Pasifik itu yang mana sih? Ya, ingat, Pasifik itu ada di sebelah utara, atau di atasnya itu ya, di atasnya Pulau Papua. Sedangkan yang di bawahnya Pulau Jawa, ini namanya Samudra Hindia atau Samudra Indonesia gitu ya. Kemudian untuk yang di atas ini adalah Laut Cina Selatan gitu ya. Laut Cina Selatan, kemudian di sini juga ada Selat Karimata, dan yang N ini adalah Pulau Kalimantan. Maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Ingat-ingat Pasifik ada di sini. Kalau di bawah sini adalah Samudra Hindia. Lanjut, soal kisi-kisi soal nomor 2. Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi karakter flora di kawasan Indonesia Timur. Ya, kawasan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur itu berarti yang ada hubungannya dengan Australia, gitu ya. Australia. Nah, ini flora bagian timur ini sudah terjawab ini ya. Yang pertama yaitu tidak terdapat rotan, gitu ya. Tidak terdapat rotan ini adalah ciri tanaman Indonesia bagian timur. Kemudian biasanya terdapat minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih yang sering kita pakai itu ada di Indonesia bagian timur. Maluku, Papua itu adalah daerah-daerah penghasil tanaman kayu putih. Jadi sebaliknya kalau Indonesia bagian barat tidak ada kayu putih, tapi banyak rotan gitu ya. Kemudian jenis meranti-merantian banyak. Tidak, di sana di Indonesia bagian timur itu tidak ada kayu meranti-merantian. Oke. Kemudian tidak muncul jenis tumbuhan matoa. Ini juga bukan. Matoa itu jenisnya tanaman untuk Indonesia Timur. Jadi kalau ada kata tidak muncul jenis matoa itu malah salah. Jadi matoa itu adalah tanaman khas Indonesia bagian timur. Dan terakhir yaitu banyak terdapat tanaman sagu. Benar ya ini ya. Tanaman sagu itu adalah khas makanan pokoknya orang-orang Indonesia Timur, bagian timur. Jadi untuk yang tepat yaitu tidak terdapat rotan, kemudian banyak kayu putih, dan banyak tanaman sagu. Gitu. Ya ini selalu diingat-ingat untuk soal nomor 2, karakteristik flora kawasan Indonesia bagian timur. Kita lanjut di soal nomor 3. Kisi-kisinya, disajikan tabel jenis-jenis fauna. Fauna berarti hewan ya. Di Indonesia, siswa dapat menentukan fauna Indonesia bagian tengah, gitu ya. Yang dibaca biasanya garis ber, gitu ya. Oke, ini ada 4 hewan. 4 hewan ini, gajah, anoa, komodo, kanguru. Berdasarkan tabel yang termasuk fauna tipe peralihan. Peralihan itu adalah Indonesia Tengah. Yang khusus hanya dimiliki oleh Indonesia. Jadi negara lain itu nggak punya. Ya. Gajah ini Afrika punya, India punya, Thailand punya. Maka gajah bukan tipe peralihan, bukan Indonesia bagian tengah. Gitu ya. Ini adalah tipe hewan-hewan Asiatis, yang mana negara-negara Asia punya. Indonesia juga punya. Gitu ya. Kemudian anoa. Anoa ini adalah sapi kerdil. Gitu ya. Sapi kerdil ini hanya ada di Indonesia. Ya. Jenisnya sapi tapi kerdil dan dia seperti banteng gitu ya. Tapi dia jinak dan kerdil gitu ya. Jadi anoa ini adalah binatang asli Indonesia. Maka jawabannya adalah anoa. Kemudian komodo. Komodo ini juga
hewan asli Indonesia, hewan endemik Indonesia, tidak dimiliki oleh negara lain. Negara lain tidak punya hewan komodo dragon ini ya. Yang terakhir adalah kanguru. Kanguru ini adalah hewan Indonesia dan Australia. Maka karena ada di bagian Australia, maka ini juga bukan tipe peralihan. Jawabannya yang tepat adalah 2 dan 3. Itu yang, wah ini salah ini. Harusnya anoa dan komodo. Maaf ya, tadi buru-buru. Jadi ini jawabannya harusnya adalah yang B. Oke, Pak, dibetulkan aja. Ini adalah anoa dan komodo. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Disajikan gambar bentang alam pulau di Indonesia, siswa dapat menyebutkan nama sungai, gitu ya. Nama sungai berdasarkan gambar tersebut. Oke, ada contoh soal seperti ini. Nama sungai paling terkenal dari pulau di samping. Nah, kita tahu ini adalah Pulau Jawa, gitu ya. Ini adalah Pulau Jawa. Apa nama sungai yang terkenal di Pulau Jawa? Nah, pasti yang paling kita tahu karena kita ada di Kota Malang adalah Sungai Brantas, gitu ya. Selain Brantas, kita juga dilewati Sungai Bengawan Solo di daerah Jawa Timur ini ya, mengalir sampai ke daerah sana Solo ya, namanya Bengawan Solo. Kemudian mungkin soalnya tidak seperti ini, mungkin pulau-pulau yang lain. Bagaimana kalau pulau-pulau yang lain? Nah, ini sudah Pak Tri siapkan beberapa nama pulau dan sungai-sungai yang terkenal. Misalkan Sumatera, sungai yang terkenal atau sungai yang ada di wilayah tersebut adalah Sungai Musi, kemudian Sungai Asahan, gitu ya. Kemudian yang kedua, Kalimantan, itu Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang di Indonesia ya. Kemudian ada Mahakam, ada Barito. Di Sulawesi ada Sungai Tondanu. Di Bali ada Sungai Ayung. Dan di Papua ada Sungai Mamberamo. Ini adalah nama-nama sungai. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Disajikan gambar provinsi di Indonesia, siswa dapat menyebutkan nama bandar udaranya. Nah, ini agak sulit ini biasanya kalau nggak mau hafalan. Nomor 5, nama bandara dari Provinsi Bali. Nah, kita kan jarang ya. Mungkin yang sering bepergian ini tahu ini. Nama bandaranya adalah benar, Gusti Ngurah Rai. Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ini ada di Denpasar, Pulau Bali. Atau Provinsi Bali. Bagaimana dengan provinsi yang lain? Nah, bagaimana kalau soalnya besok munculnya bukan Provinsi Bali, tapi Provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Yogyakarta. Nah, ini udah Pak Tri siapkan beberapa pembahasannya. Itu provinsi-provinsi yang terkenal dan sering keluar pada waktu ujian. Yang pertama yaitu Jogja. Jogja itu bandaranya adalah Bandara Adi Sucipto. Jadi kalau ada pertanyaan, nama bandara dari Provinsi Jogja, Adi Sucipto. Yang kedua, nah ini kita sendiri ya, daerah kita sendiri yaitu Provinsi Jawa Timur. Ini paling gampang, yaitu Bandara Insinyur Juanda. Nah, yang ketiga, nah ini sering jebak ini, DKI Jakarta, nama bandaranya apa? Kita sering nyebutnya itu Soekarno-Hatta, padahal bukan. Bandara di DKI Jakarta adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Sedangkan di Jawa Barat, itu nama bandaranya adalah Bandara Kertajati. Nah, yang kita maksud tadi, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Banten, di kota Tangerang ya, kota Tangerang, Banten. Jadi bukan di Jakarta. Biasanya nanti soalnya itu agak jebak gitu. Kasih daerah Yogyakarta atau daerah Jakarta gitu, nama bandaranya apa. Kalau kita ingatnya hanya Soekarno-Hatta, oh iya Soekarno-Hatta di Jakarta ya, itu bukan. Sebenarnya yang tepat Soekarno-Hatta itu ada di Banten. Kemudian yang terakhir, Jawa Tengah, nama bandar udaranya adalah Bandar Udara Ahmad Yani, gitu ya. Yang sering keluar itu biasanya Jawa Timur, Jakarta, sama Jawa Tengah tuh. Bali juga biasanya sering keluar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, kisi-kisinya siswa dapat menyebutkan dampak positif kondisi geografis bangsa Indonesia dari segi kebudayaan. Jadi, segi kebudayaan ya. Dampak positif geografis segi kebudayaan. Contoh soalnya gimana? Tuliskan 3 dampak positif letak geografis Indonesia dalam faktor budaya. Ya, dampaknya
dalam faktor budaya. Apa saja? Nah, ini dapat dirangkumkan. Yang pertama, Indonesia memiliki suku bangsa dan adat istiadat yang beragam. Karena kita sejak zaman dahulu kala itu didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Sehingga kita terjadi percampuran budaya gitu ya. Ini adanya percampuran budaya untuk memperkaya kebudayaan. Kemudian banyak suku-suku yang bukan asli suku Indonesia. Misalkan suku Melanesia itu yang ada di Papua itu ya. Itu asalnya dipercaya dari Madagaskar. Ada yang percaya itu dari Afrika gitu ya. Jadi kita memiliki banyak suku. Kenapa? Karena lokasi Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, munculnya kelompok etnis, misalnya kampung Arab. Ya, kalau di Malang itu ada namanya Embung Arab gitu ya. Itu adalah dampak positif faktor budaya. Atau mungkin juga pecinan tempatnya orang-orang Chinese ya. Orang Chinese namanya pecinan. Kemudian mudahnya Indonesia melakukan pertukaran budaya dengan daerah sekitar. Dengan adanya banyak suku bangsa, Indonesia ini jadi mudah gitu pertukaran budayaan. Misalkan kita pertukaran budaya dengan negara Malaysia gitu, karena kita satu rumpun gitu menjadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi ini tadi untuk materi IPS. Anak-anak bisa mungkin video ini bisa di skip gitu ya, atau bisa di stop dulu untuk memahami satu persatu kisi-kisi dan nanti dicatat poin-poin pentingnya gitu ya, tapi jangan skip. Oke, kita lanjut ke muatan terakhir, yaitu muatan SPDP. Muatan SPDP yang pertama yaitu disajikan beberapa gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis gambar ilustrasi gitu ya. Ada berapa jenisnya gambar ilustrasi gitu ya. Oke. Ini ada gambar. Nah, ada 4 gambar di sini. Berdasarkan gambar di atas, ilustrasi ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini gambar yang khusus untuk ilustrasi. Khusus untuk ilustrasi biasanya untuk cover buku gitu ya. Itu, maka yang tepat adalah yang benar, yang A, gambar pertama. Ya, asal usul Danau Toba. Kenapa? Karena ilustrasi itu biasanya ada tulisannya gitu ya. Gambar ilustrasi biasanya ada tulisannya. Untuk yang B atau yang kedua, ini orangnya kecil, kepalanya besar. Biasanya ini adalah jenis gambar ilustrasi karikatur ya. Jadi ini jenisnya adalah karikatur. Orangnya dibuat berkepala besar gitu, badannya nggak proporsional, pokoknya dibuat. Biasanya itu untuk tujuan satir atau untuk ujian sindiran gitu ya. Biasanya berupa seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ini ada gambar tentang kapal yang mau tenggelam gitu ya, dibuat secara nyata, dibuat gambar secara nyata. Maka jenis gambar yang ketiga ini adalah gambar realis, real gitu, real, nyata gitu, dibuat seperti kenyataan. Dan yang keempat ini adalah jenis gambar ilustrasinya kartun, karena biasanya bersifat kepahlawanan, dibuat lucu gitu ya. Nah, kalau untuk gambar ilustrasi cover itu yang A ini ya, yang pertama. Oke, lanjut kisi-kisi yang kedua. Disajikan gambar cover buku, siswa dapat menyebutkan nama bagian cover buku yang ditentukan sesuai gambar tersebut. Ada soal seperti ini. Bagian yang diberikan tanda merupakan bagian cover yang bernama, nah ini ya, ini udah ada tulisannya kesetiaan gitu. Ada sebuah buku, kemudian ini digaris kesetiaan, itu termasuk apa? Benar, yaitu bagian judul. Ya, kita bahas sedikit ya. Apa saja sih bagian-bagian cover itu? Nah, di sini ya, di sini ada sebuah contoh. Sudah ada lingkaran-lingkarannya, oke? Yang pertama ini ada tulisannya Irene. Irene ini pasti namanya yaitu pengarang. Jadi bagian cover buku itu harus ada nama pengarangnya, gitu ya. Kemudian ada tulisannya yang kedua ESPS. ESPS ini pasti judul buku. Judul bukunya apa? Kalau judul bukunya ini kesetiaan. Kalau ini ESPS. Kemudian yang ketiga di sini ada Erlangga Strike gitu ya, untuk SDMI kelas 4. Maka ini adalah sasaran. Sasarannya untuk siapa gitu biasanya. Itu untuk anak SD kelas 4, kelas 5 atau dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat di sini ada gambar 2 orang anak. Ini namanya adalah gambar ilustrasi cover. Gambar cover gitu ya. Oke, di sini ada, kalau yang ini gambar seorang perempuan ya, yang sedang menunggu gitu ya. Dan yang terakhir ini ada tulisannya Erlangga. Erlangga ini adalah
nama penerbit. Jadi untuk cover itu harus memenuhi pengarang, judul buku, kemudian sasaran. Ini bisa juga ada, bisa juga tidak. Ada gambarnya, dan yang terakhir harus ada penerbit. Biasanya ada juga nih sinopsis. Sinopsis itu ada di cover tapi bagian belakang buku, bukan bagian depan ya. Kalau ini bagian depan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri komik. Nah, ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik bersifat proporsional, tidak mengandung bahan bahasa percakapan, sikap persahabatan, dan mengandung humor. Nah, ingat, ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik itu harus bersifat proporsional, gitu ya. Harus proporsional, harus pas. Nggak boleh berlebihan, gitu ya. Proporsional, itu seimbang. Jadi yang satu ini ya, tidak mengandung bahasa percakapan. Komik itu pasti ada percakapannya ya, ada balon percakapan. Maka yang kedua tidak mengandung, maka ini salah. Yang ketiga, sikap persahabatan. Bukan, biasanya kalau komik itu sifatnya adalah sifat kepahlawanan. Maka yang ketiga adalah salah, gitu ya. Yang keempat, mengandung humor. Benar, biasanya komik itu selain kepahlawanan juga mengandung humor atau satiran atau sindiran-sindiran, gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah benar, 1 dan 4. Pembahasannya ini. Ini adalah ciri-ciri komik gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 kisi-kisinya, siswa dapat mengidentifikasi fungsi daripada gambar komik. Dapat mengidentifikasi fungsi dari gambar pada komik. Oke. Fungsi panel pada komik. Nah, biasanya kalau di komik itu ada panel gitu ya. Nah, fungsinya sebagai apa sih? Sebagai urutan gambar dan cerita. Nah, fungsi pada gambar pada komik biasanya tidak hanya panel. Nah, ini tak kasih penjelasan sedikit ya. Nah, contohnya di sini, unsur-unsur komik yaitu komponen panel. Panel itu ini, kotak-kotak ini namanya panel gitu ya. Panel ini, yaitu menjelaskan urutan cerita, gitu ya, urutan cerita atau tempat komikusnya ini menggambar dan sebagainya. Kemudian ada namanya komponen parit. Komponen parit itu yang ini. Ini adalah batas gitu ya. Batas-batasnya ini namanya adalah komponen parit. Yang ketiga adalah komponen balon kata. Nah, balon percakapan atau balon kata ini ya. Ini adalah namanya balon kata. Nah, pada balon kata itu ada balon ucapan. Ya, ini yang ngomong-ngomongan ini berarti ucapan. Balon kata ini ucapan. Kemudian ada yang ini. Ini sebenarnya ada balonnya juga gitu ya. Tapi ini bukan ucapan, ini namanya caption. Ini biasanya adalah berupa cerita. Jalan ceritanya tentang apa ini gitu ya. Ada juga mungkin balon pikiran. Biasanya garisnya berupa garis putus-putus itu ya. Itu biasanya percakapannya yang ada dalam hati gitu ya. Seperti itu. Jadi ini unsur-unsur komik. So, anak-anak semoga bisa ya memahami kalau ada soal unsur-unsur dari komik. Ada panel, ada parit, ada balon kata gitu ya, atau balon ucapan. Lanjut. Soal nomor 5, disajikan beberapa pernyataan yang acak. Jadi acak ya. Kita dapat mengurutkan langkah-langkah membuat komik. Contoh soalnya seperti ini. 1. Mewarnai gambar. Nah, tiba-tiba mewarnai gambar nih. Yang kedua, menentukan cerita. 3. Membuat dan mengisi balon teks. 4. Membuat sketsa tata letak panel, ilustrasi, dan balon teks. Yang kelima, membuat karakter tokoh. Urutan yang tepat adalah, nah gitu ya. Maka yang paling tepat, yang pertama adalah yang kedua nih. Harus menentukan cerita dulu, gitu ya. Menentukan cerita berarti 2 gitu ya. Salah 2, kemudian kita membuat karakternya dulu. Sebelum kita bikin panel-panel, kita harus bikin karakternya. Karakternya ada apa saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, baru membuat sketsa. Kemudian kita bikin sketsa, kita bikin panel-panel, kita gambar ilustrasinya dan balon teks. Kemudian mengisinya dalam balon teks. Dan terakhir yaitu mewarnai gambar. Maka urut-urutannya adalah 2, 5, 4, 3, 1 seperti ini. Terakhir soal nomor 6 yaitu SPDP. Soal nomor 6, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, ini langkah-langkah yang sering keluar ini biasanya pada waktu ujian ya, menggambar ilustrasi. Urut-urutnya bagaimana sih? Ya, soalnya. Teruskan urutan dalam membuat gambar ilustrasi. Tulis di sini ya. Yang pertama yaitu menentukan tema. Harus tentukan temanya dulu nih. Oh, temanya apa? Gitu ya. Temanya tentang persahabatan, kesehatan, gitu ya, pendidikan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, gitu misalkan, atau mungkin pendidikan di sekolah, gitu, guruku dan lain sebagainya.
Yang kedua, menentukan jenis ilustrasi. Jenis ilustrasinya mau pakai apa nih? Mau pakai realis, yang nyata gitu ya, atau mungkin kartun yang lucu-lucu, ada sifat kepalawanan gitu ya. Atau mungkin gambarnya bikin karikatur, badannya besar, ya, kepalanya besar, badannya kecil, seperti itu. Setelah jenis ilustrasinya selesai, biasanya kita nyiapkan alat dan bahan. Setelah itu menggambar sketsa. Menggambar sketsa ini biasanya kita menggunakan pensil ya, menggunakan pensil. Dan yang terakhir yaitu melakukan finishing berupa pewarnaan. Itu tadi video pembahasan latihan soal PAS kelas 5 tema 1 dari Pak Tri. Oke, semoga video ini membawa manfaat. Anak-anak bisa juga belajar dengan mendownload latihan soal dan kisi-kisi sesuai dengan yang kita pelajari barusan di link deskripsi. Bisa anak-anak download ya di link deskripsi. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Pak Tri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.